Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, Rahayu. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini ya. Nah, di sini kita akan membahas ada DPO nih ya, bukan DPO mangkir, mangkir panggilan pertama gitu ya. Dia nggak hadir di dalam pemanggilannya. Tenang, masih ada pemanggilan kedua untuk KPK. Tolong bersabar ya. Ini beliau belum selesai melakukan editing videonya gitu ya. Makanya dia minta pengunduran ya. Jadi nggak mungkin ya keceplosan ikut ditayangkan gitu ya. Masih perlu proses editing, apalagi menyebutkan Ibu Ketum gitu ya. Nah itu gawat kawan-kawan. Atau jangan-jangan beliau ini menayangkan film apa game gitu ya di saat Kongres Banteng nanti, kan kaget juga gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Oke, kita tunggu pokoknya ya. Yang pasti kami tunggu ya. Saya tunggu Pak Sejen ya. Yang pasti untuk Pak Sejen, tolong jangan menjadi Harumasiku Jilid 2. Pokoknya biarkan masyarakat menilai. Katanya kemarin kan si paling taat konstitusi, si paling taat hukum, si paling taat aturan. Nah, ini ada info yang sangat menarik tentunya. Teman-teman kalian pasti tidak lupa tentang pelukis ya. Yang kemarin beliau sekarang ini yang berkuar-kuar itu kan, menyudutkan beberapa pimpinan ya, sampai Pak Jokowi dan sebagainya, sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Waduh, ini awalnya saya pikir ini hoax beritanya, tapi pas saya lihat ternyata memang betul. Beliau sekarang sedang terkena sakit stroke. Waduh. Oke, entah itu karma, entah apa, entah cara Tuhan, saya kurang tahu teman-teman. Yang pasti teman-teman yang bisa menilai sendiri ya. Tulis di kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat videonya. Video berikut ini. Nah, ini pokoknya jadikan pembelajaran untuk rakyat Indonesia. Jangan dibiasakan memfitnah para pemimpin yang sudah sangat berjasa bagi kita maupun negeri dan bangsa ini. Nah, kenapa kita melaporkan KONI? Karena pertama, dia mencoba mengintervensi kasus hukum yang tengah dijalani oleh seorang hakim. Itu clear kasus KPK. Silakan KPK ini jangan bangun opini publik di luar, apalagi dia diusir. Nah, ini rakyat yang cerdas ini. Ya kan? Kalau mau fair, Tuh, pokoknya bikin gaduh lah. datang ke Indonesia, bawa data seperti kata saya tadi, itu menjadi data bagi penegak hukum untuk mengambil keputusan. Satu. Yang kedua, di dalam statement KONI itu sangat clear bahwa dia mencoba memecah tokoh-tokoh bangsa antara Jokowi dan Prabowo, antara Jokowi dan Megawati. Ya, kalau ada case di PDI pemecatan itu nggak ada urusan Jokowi dengan seorang Mega, enggak. Itu murni masalah organisasi. Jangan dipelintir menjadi sesuatu yang membangun bom waktu untuk memecah tokoh-tokoh bangsa ini. Itu yang kedua kesalahan besar. Yang ketiga adalah selalu KONI bicara seolah-olah semua case ini kesalahannya ke seorang mantan Presiden Jokowi. Ini yang kami lawan benar-benar. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dalang utama mega korupsi ratusan triliun rupiah terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.
Saat krisis 1998, sedikitnya ada 48 bank mendapat kucuran dana segar senilai total 144 triliun rupiah dari Bank Indonesia. Ini tolong BEM UI jangan menghilang dari lem. Lihat ini. Ironis, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mencatat hanya 6 triliun saja dari jumlah 144 triliun yang digunakan sebagaimana mestinya. Hutang piutang itu belum dilunasi oleh bank-bank penerima. Akan tetapi Megawati Soekarno Putri justru menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 8 tahun 2002. Langkah Ketum PDIP Megawati saat itu sebagai presiden menyebabkan utang bank debitur dianggap lunas begitu saja dengan diterbitkannya surat keterangan lunas BLBI. Kerugian negara ratusan triliun rupiah itu menguap begitu saja. Mereka yang sempat dijerat tersangka yaitu mantan Ketua Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN Syafruddin Temenggung dan mantan Dirut Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI Syamsul Nur Salim bisa lolos dari jerat hukum setelah menikmati puluhan triliun rupiah uang negara. Diterbitkannya Inpres nomor 8 tahun 2002 saat Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tolong BEM UI, tolong dilihat baik-baik. Jabat presiden itu menjadi dalih kasus mega korupsi legendaris BLBI ratusan triliun rupiah. Kalau ada yang mau membantah, saya datang. Jangan saya dibully, jangan saya dipotong-potong kalau ngomong. Takut. Jangan ada yang berani bully nenek kita ya guys, nggak baik. Nanti beliau darah tinggi lagi, apalagi beliau punya pengacara. Bisa laporin orang se-Indonesia dengan duitnya. Kita cuman rakyat jelata yang nyimak aja deh ya. Namanya juga udah nenek-nenek, baperan dan sensitif pula. Meskipun faktanya, beliau yang ngebully duluan. Ops, habis nenek-nenek dikasih mic sih. Kasih tasbih harusnya, biar ingat jalan pulang. Betul banget ini, Pik, betul. Cerdas banget. Tukang bakso yang nggak salah aja dibully. Jokowi juga kena bully. Hanya beliau aja yang layak ngebully. Kalau dibilang playing victim, marah pula. Definisi orang tua selalu benar, cewek lagi. Kita aja deh yang salah. Padahal yang motong-motong pembicaraan siapa, yang waktu matiin mic juga anak siapa, harusnya sih di usia senja tunjukin etika dan tata krama dalam berbicara. Pandai dalam menempatkan diri dan harusnya sih jadi panutan. Ya harusnya sih. Soalnya masyarakat Indonesia bukan rumput yang selalu ada meskipun diinjak-injak. Dan jangan mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan pribadi. Kalau mau membangun personal branding ya harus bijak. Karena ekspresi wajah, gerakan wajah, sikap dan kata-kata adalah apa yang melekat di otak masyarakat. Tapi bukankah sikap orang yang udah tua menggambarkan bagaimana masa mudanya ya? Saya nggak ngebully kok Bu. Cuma memperingati Gen Z dan milenial aja. Agar tidak mengikuti jejak pemimpin yang salah. Salam hormat dari saya sebagai milenial kritis. Saya sedih melihat cara orang misalnya memandang Pak Jokowi. Tidak selesai-selesai. Apakah mudah menjadi Jokowi di tengah iklim politik yang tidak baik? Ketika partai politik seenaknya main di belakang, mentorpedo kekuatan presidensialisme, bermain sendiri, ugal-ugalan. Sekarang tiba-tiba kita mengikuti partai yang merusak sistem presidensialisme itu untuk menyerang Pak Jokowi dan kemudian seolah-olah dia nggak ada jasanya. Pak Jokowi menatanya dengan baik. Pokoknya cerdaslah wahai rakyat Indonesia. Membangun rekonsiliasi dan mengajak Pak Prabowo dalam satu rekonsiliasi untuk membangun kekuatan masa depan. Serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya. Janganlah kita ini mau diadu domba dengan pemimpin-pemimpin politik kita yang baik. Saya bilang jangan mau. Ini oposisi ngawur yang tidak mau ya umat itu menjadi pendukung negara. Mereka mau umat ini berantem dengan negara yang pesta pora mereka. Buat apa kemudian mau disetting oleh orang untuk berkelahi dengan negara, menghantam pemimpin sehingga keharmonisan kita dalam membina umat kita ini menjadi diganggu oleh mereka. Saya mengkritis itu institusi yang didanai oleh beberapa filantropis global yang punya motif jelek. Ya. Kalau menurut saya LSM asing. Yang misalnya menyebut Pak Jokowi itu adalah raja koruptor. Bagaimana orang bisa korup?
Ya, tiba-tiba seolah-olah partainya jadi suci gitu, dan semua cuci tangan. Kan nggak boleh begitu dong. Tapi motifnya sederhana, kita mau diadu, dipeliharalah elemen-elemen yang bisa dipakai untuk mengadu domba. Kan begitu terus pola mainnya nanti. Dengan Pak Jokowi dibilang orang korup, bagaimana Anda bilang orang yang ada dalam negara demokrasi, yang penegak hukumnya independen, yang parlemennya galak, partai-partainya galak, rakyatnya galak, tukang demo setiap hari dibilang korup. Dari negara-negara yang tidak disebut korup, padahal itu negara totaliter yang tidak ada kebebasan. Come on lah, kita cuci juga lah otak kita ini, karena udah kelamaan juga otak kita ini kangkangi oleh orang lain dan membuat negatif thinking kepada bangsa kita sendiri, seolah bangsa kita nggak punya kesempatan untuk maju. Karena ini semua mau dipakai sebagai alat ganggu. Tapi masih banyak publik, terutama juga dari survei. Nah, ini yang mengatakan Pak Jokowi otoriter. Tolong pasang kuping kalian baik-baik. Menganggap bahwa kebebasan berbicara masih kurang di kita. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungukan presiden juga tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja, mau seperti apa lagi sebetulnya yang kita inginkan. Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik, tapi sekarang kita sudah menurut saya sudah sangat liberal sekali. Apa Pak Karni nggak melihat? Ya, saya perlu dapat dari Bapak sendiri. Ya, tapi kalau sudah masuk ke misalnya menghina orang, kemudian orangnya itu marah dan melaporkan kepada polisi, lah itu sudah wilayah yang lain. Wilayah hukum itu yang bekerja. Admin Gerindra sekarang lagi diuber-uber sama netizen satu Indonesia. Gara-gara kasus korupsi ratusan triliun, cuma divonis penjara 6,5 tahun. Dan kalian tuh salah sasaran, guys. Soalnya keputusan hakim itu emang bukan tanggung jawab partai politik atau bahkan presiden sekalipun. Ini gue kasih gambaran struktur di Indonesia biar kita semua bisa paham. Kekuasaan tertinggi di Indonesia itu adalah Pancasila sama UUD 45. Di bawahnya itu terpecah jadi 3 cabang. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di eksekutif diketuai sama presiden, di bawahnya itu ada kementerian dan lain-lain sampai Pemkot. Nah, di cabang legislatif itu diketuai sama MPR dan DPR. Dan cabang terakhir ada yudikatif, itu diketuai sama Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan di bawah mereka ada yang namanya pengadilan. Nah, cabang yudikatif inilah yang punya wewenang atas putusan hakim soal kasus apapun, termasuk korupsi. Dan cabang-cabang kekuasaan ini emang punya rumah tangga masing-masing, jadi nggak bisa dicampur aduk. Makanya aneh, kenapa hasil vonis hakim soal kasus korupsi orang-orang malah pada protesnya ke admin Gerindra sama presiden? Kagak nyambung. Banyak kreator besar yang menyuarakan hal ini, ya mereka itu kritik ke arah yudikatif bukan eksekutif. Cuma masih banyak barisan sakit hati yang ngegiring opini dan ngegoreng berita. Kayak soal kenaikan PPN aja deh, dulu mereka ngomongnya kayak gini, tapi sekarang malah nolak, padahal panitianya mereka sendiri. Serius, gua, kalian, kita semua emang punya harapan besar sama pemerintah sekarang. Tapi Pak Prabowo aja dilantik jadi presiden baru 2 bulan. Kalau kita emang berakal dan beriman, ya kita kawal dan doakan bareng. Ya normalnya sih gitu ya, kalau nggak bisa gitu berarti nggak normal. Tapi nggak tahu, gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Udah, pokoknya betul sekali. Coba kalian lihat ya teman-teman. Itu dari Presiden Soekarno sampai beliau Pak Jokowi, itu saya rasa hanya Presiden Jokowi, presiden yang paling banyak dibully, difitnah, dicaci maki, dimaki-maki. Tapi sampai sekarang orang yang mencaci maki beliau, yang menghina beliau, saya rasa masih bisa berkuar-kuar dan tertawa. Ya. Sampai detik ini, sampai hari ini. Termasuk Bung HRH, Bung Rocky, maupun Mbak Sengkuni, ya kan, maupun kubu Banteng, mereka masih bisa tertawa. Dalam artian tidak ditangkap atau tidak dicebloskan ke penjara. Sedangkan orang yang saat ini yang berkuar-kuar, kubu yang sebelah lah ya, bisa dibilang ya, yang warna merah lah, yang katanya paling demokrasi. Kalian tentunya tidak lupa di saat mereka berkuasa bagaimana arogannya. Jika kita mengkritik mereka, apalagi sampai membuli ibu ketum mereka, sikat langsung. Ngeri ya teman-teman ya. Dan kalau masalah Pak Yos Suprapto ya, kita jadikan pembelajaran untuk masyarakat Indonesia.
ya. Karena apa? Jadilah warga negara yang pandai menghargai, berterima kasih dengan para pemimpin ataupun para tokoh bangsa yang sudah mengabdikan diri, yang sudah rela mengorbankan jiwa raga untuk bangsa maupun negara. Dan ini untuk KPK, tolong berikan pasal ini untuk kepada Pak Sekjen ini ya, biar tegas gitu ya, karena Pak Sekjen belum kelar edit video. Videonya belum kelar, sedikit lagi. Proses editingnya mungkin agak rumit gitu ya. Jadi ini mungkin yang memperlambat gitu ya. Pokoknya ini editannya pasti mahakarya dari Sekjen. Ya udahlah, tanpa berlama-lama, terima kasih teman-teman, saya akhiri. Tetap semangat, pokoknya tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia. Jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba dengan narasi-narasi opini yang gak jelas. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye.